Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas Interaksi Manusia dan Komputer kelas B. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Maulidatur Rahma dengan NIM 21241010-2013. Kemudian Ahmad Bagus Prayoga dengan NIM 21241010-2031. Kemudian yaitu Muhammad Sahrul Ibad dengan NIM 21241010-2040. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu mengenai tentang web wisata, yaitu dengan judul website T-Fashion. Sebelumnya, latar belakang dari pembuatan web T-Fashion yaitu ingin mengenalkan wisata yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mungkin banyak wisata yang belum terlalu mengetahui apa saja wisata yang ada di Jember. Untuk itu, kami tertarik membuat sebuah website yang bernama T-Fashion yang memberikan informasi terkait apa saja wisata yang patut dikunjungi, baik itu wisata yang sudah dikenal oleh kalangan wisatawan maupun wisata yang belum terlalu dilirik oleh wisatawan. Sebenarnya banyak wisata yang berada di Jember, sehingga wisata ini belum terlalu dikenali oleh wisatawan. Ini dapat diharapkan mendapat perhatian lagi untuk meningkatkan kemajuan wisata yang ada. Kemudian dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu para wisatawan untuk menemukan wisata apa saja yang berada di Jember. Dan diharapkan dapat mendukung sektor-sektor pariwisata yang sangat berpotensial di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu menggali permasalahan atau empathize. Tahap empathize adalah suatu dasar dari metode design thinking yang mana memiliki tujuan untuk menggali permasalahan, memahami siapa target pengguna dari website fashion dan lingkungan penggunanya, kemudian aktor siapa saja yang akan berperan dalam perancangan dan pengembangan website fashion. Adapun permasalahan yang didapatkan berdasarkan paparan dan pertanyaan yang telah diajukan saat berdiskusi dengan para pecinta alam, yang jam kunjungnya atau penjelajahannya sudah antar provinsi, di mana para pecinta wisata alam ini memiliki banyak tujuan wisata, yaitu untuk merefresh otak, memanjakan diri, serta mencari ketenangan diri di wisata yang dikunjungi. Namun, untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut, banyak mengalami kendala, yaitu ketika ingin mengeksplor indahnya kekayaan di Indonesia dan mencapai tujuan wisatanya, banyak wisata alam yang belum tereksplor atau bahkan belum banyak yang mengetahui keberadaannya. Padahal wisata tersebut memiliki banyak potensi, baik dari segi pemandangan, kemudian dari pemandangannya yang menenangkan, serta memanjakan diri dari pengunjung karena menikmati wisata tersebut, dan dari segi perekonomian lingkungan wisata tersebut. Berdasarkan data yang telah didapatkan dan karakteristik pengguna yang telah ditentukan, maka tahap yang akan dibuat selanjutnya adalah pembuatan persona. Di sini informasi-informasi yang dibutuhkan pada pembuatan persona antara lain yaitu nama persona, peran persona, kemudian demografi persona yang berisi umur, status, dan pendidikan, kemudian biografi persona, harapan apa saja yang diinginkan oleh persona, kemudian masalah apa saja saat ini yang dihadapi oleh persona, maka dibuat persona untuk aktor traveler, pedagang di sekitar wisata, kemudian serta pengelola wisata. Salah satu persona traveler dijelaskan pada tabel berikut ini. Yang pertama yaitu memiliki nama Ilham Akmaluddin, kemudian umurnya adalah 25 tahun, pendidikannya adalah S1 akuntansi, dan biografinya adalah Ilham adalah orang yang tinggal di Kebumen, yang senang akan keindahan alam, dan menikmati keindahan alam Indonesia. Di sela-sela kesibukannya sebagai menjadi seorang akuntan, Ilham berusaha untuk selalu menyalurkan hobinya untuk menikmati keindahan alam. Kemudian tujuan dari Ilham sendiri yaitu solo traveling, mengeksplor wisata Jember, menikmati perjalanan wisatanya tanpa macet, kemudian mendapatkan perjalanan wisata yang aman dan nyaman. Kemudian hal-hal yang membuat frustasi dari Ilham sendiri yaitu yang pertama takut untuk mengunjungi tempat wisata baru. Yang kedua yaitu takut terlalu macet di jalan.
Yang ketiga yaitu takut liburannya tidak aman, nyaman, dan tenang. Yang kelima yaitu bingung mencari kontak person pengelola tempat wisata tersebut. Yang kedelapan, yang kelima yaitu bingung mencari informasi di mana. Yang keenam yaitu takut jalan wisatanya jelek. Nah, kemudian dari pemaparan persona aktor traveler, kita lanjut untuk proses selanjutnya akan dibuat pembuatan empathy map. Nah, empathy map ini memiliki tujuan diantaranya untuk memahami apa saja yang dibutuhkan, kemudian apa yang dipermasalahkan dalam pembuatan web fashion. Dalam empathy map ini dibuat dengan menggunakan kuadran say, kemudian things, kemudian does, kemudian feels, dengan user persona di bagian tengah. Lalu dari hasil yang telah kami buat, dapat dipaparkan di bawah ini yang merupakan empathy map dari pengelola wisata. Aspek empathy map yang pertama yaitu says, dengan keterangan di manakah tempat wisata yang bagus, kemudian susah cari jalan yang benar, kemudian pasti susah jika ingin membooking tempat wisata. Kemudian, saya tidak ada kontak untuk reservasi tempat wisata tersebut. Nah, selanjutnya yaitu nanti di tempat wisata itu fasilitasnya apa saja ya? Nyaman tidak ya? Kemudian, butuh waktu lama untuk mengerti trek jalan baru. Saya tidak yakin dengan keamanan dan kenyamanan dari tempat wisata itu jika hanya dari omongan seseorang saja. Kemudian, di tempat wisata itu rawan macet tidak ya? Nah, kemudian apa sih yang dipikirkan untuk aspek empathy map yang kedua, yaitu things. Nah, dengan keterangan yaitu ada tidak ya tempat wisata yang aman dan nyaman serta tenang, kemudian bebas macet nggak ya wisata itu, kemudian di mana ya cari kontak pengelola wisata tersebut. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan? Aspek ketiga dari empathy map yaitu DAS. Dengan keterangan, cari informasi tempat wisata di internet, kemudian mencari web tentang wisata tersebut, kemudian tanya keluarga atau teman, nah kemudian menghubungi kontak person tersebut untuk menanyakan fasilitas, keamanan, kenyamanan, serta jam sibuknya. Kemudian yang dirasakan yaitu kita masuk ke aspek empathy map yang keempat, yaitu feels yang dengan keterangan atau yang dirasakan yaitu bingung, putus asa, kesulitan, ragu-ragu, dan malas. Kemudian untuk tahap menganalisis permasalahan atau define akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang define. Di mana define ini merupakan tahap kedua dari design thinking yang dapat diartikan sebagai pendefinisian masalah. Setelah tahap empathize didefinisikan, selanjutnya akan dibuatkan user journey maps, di mana hal ini bertujuan untuk memetakan bagaimana si pengguna ini dapat berinteraksi dengan web atau produk yang kita buat, rancang, atau desain. Pada tahap define ini, kita mengumpulkan informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya, yaitu tahap empathize, dan dilakukan pengamatan atau identifikasi bagaimana atau apa kebutuhan yang diperlukan oleh user. Untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan desain yang telah dibuat oleh kelompok kami. Nah, di bagian desain ini merupakan HMW challenge, di mana terdapat main flow, action, problem, dan HMW itu sendiri. Nah, untuk bagian pertama yaitu bagian main flow-nya, yaitu yang pertama itu mencari dan menentukan waktu serta tujuan wisata. Kemudian menghubungi CP untuk reservasi dan mengetahui keadaan tempat tersebut, pergi atau datang ke tempat wisata, menghabiskan waktu di tempat wisata, pergi atau keluar dari tempat wisata. Untuk bagian X-nya sendiri, yaitu kita mencari dan menentukan tujuan wisata, menghubungi CP untuk reservasi dan mengetahui keadaan tempat wisata tersebut. Kemudian pergi atau datang ke tempat wisata, mencari parkiran,
menunjukkan bukti reservasi, kemudian masuk ke lokasi. Kemudian menghabiskan waktu berlibur di tempat wisata, lalu keluar, parkir, dan pulang. Setelah itu pasti suasana hatinya atau suasana berliburnya itu pasti happy gitu. Kemudian di bagian problem sendiri, di mana user ini pasti menemukan problem yang dialami, yaitu belum menemukan tempat wisata yang bagus dan tidak mengetahui medan jalannya, kemudian sulit menemukan CP pengelola wisata, tidak yakin akan keamanannya, serta tidak tahu fasilitas yang berada atau yang terdapat di tempat wisata tersebut. Kemudian rute jalannya ini benar atau tidak, dan kondisi jalannya ini macet atau tidak. Kemudian problemnya yang keempat yaitu ada lelah dan kesal sehingga tidak menikmati liburan yang sedang dijalani gitu. Kemudian ada lelah ketika di jalan, ini karena faktor yaitu macet gitu. Kemudian di HMW-nya ini ketika belum menemukan tempat wisata. Nah, di dalam HMW ini dibantu, yaitu membantu user menemukan tempat wisata yang bagus dan memberikan informasi medan jalurnya. Kemudian membantu user menemukan CP pengelola wisata guna mengetahui keamanan dan fasilitas yang ada. Kemudian membantu user mengetahui jam ramai agar user tidak terjebak macet. Lalu membantu user menikmati liburannya di tempat wisata. Kemudian membantu user agar dalam perjalanan pulang ini tidak terjebak macet. Jadi di dalam web yang kita buat yaitu kita membantu user dalam menemukan tempat wisata yang bagus serta mencantumkan CP pengelola wisata, terus membantu user mengetahui jam ramai agar tidak terjebak macet itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu impact dan reach, di mana semakin ke kanan, ini impact dan reach-nya ini semakin besar. Di mana impact yang dirasakan yaitu membantu user menikmati liburan, atau jangkauannya ini membantu user menikmati liburannya di tempat wisata. Kemudian membantu user menemukan tempat wisata yang bagus dan memberikan informasi medan jalurnya atau medan jalannya. Kemudian membantu user menemukan CP pengelola wisata guna mengetahui keamanan dan fasilitasnya. Jadi di dalam web yang dibuat ini terdapat foto ataupun tempat wisata yang terdapat atau yang ingin dikunjungi, kemudian terdapat CP yang bisa dihubungi dan memberikan informasi tentang jalurnya atau tentang medan jalurnya atau rute. Nah, untuk semakin ke kiri, ini impact dan jangkauannya ini semakin kecil. Jadi, fokus utama pembuatan web yang kita buat yaitu kan membantu user menemukan tempat wisata yang bagus serta menampilkan atau menemukan CP gitu. Nah, untuk impact reach yang bagian ini yaitu membantu user mengetahui jam ramai di jalan ini apakah terjebak macet atau tidak, membantu user agar tidak terlalu lama ketika keluar lokasi, serta membantu user agar tidak terjebak kemacetan di jalan. Selanjutnya yaitu tentang fokus UX atribut, tantangan, signal, serta matrix to measure. Nah, untuk fokus yang pertama yaitu usefulness, satisfaction, dan effectiveness. Untuk tantangannya sendiri yaitu membantu user menemukan tempat wisata yang bagus serta informasi medan jalurnya, kemudian membantu user menikmati waktu liburannya di tempat wisata. Untuk signalnya sendiri yaitu user berhasil menemukan tempat wisata yang bagus serta user memberikan review lokasi wisata.
Untuk matrix to measure-nya sendiri, yaitu semacam pengukuran gitu. Banyaknya user yang mengunjungi tempat wisata, serta jumlah review positif tentang lokasi wisata. Kemudian untuk fokus yang kedua yaitu efisiensi emotional impact, di mana tantangannya yaitu membantu user menemukan CP pengelola wisata guna mengetahui keamanan dan fasilitasnya. Untuk signalnya sendiri, yaitu user berhasil menemukan CP dan mengetahui keadaan atau kondisi fasilitas di tempat wisata. Untuk matrix to measure sendiri, jumlah review positif untuk website itu sendiri. Kemudian yang fokus ketiga sama, yaitu efisiensi emotional impact, di mana tantangannya yaitu membantu user mengetahui jam ramai agar user ini tidak terjebak macet. Kemudian untuk signalnya sendiri, yaitu user sampai di tempat tujuan. Untuk matrix to measure-nya sendiri, di mana ini adalah alokasi waktu hingga tiba di lokasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian untuk fokus yang keempat, yaitu efisiensi emotional impact, di mana untuk tantangannya sendiri, yaitu membantu user agar tidak terjebak kemacetan di jalan. Untuk signalnya, user dapat sampai rumah atau tujuan dengan cepat, serta matrix to measure-nya, ini total waktu yang diperlukan user untuk sampai tujuan. Kemudian lanjut di bagian value proposition. Di mana value proposition ini merupakan penjelasan terkait mengapa pelanggan itu harus memilih menggunakan produk ataupun layanan yang kami berikan, yaitu website itu. Jadi untuk formula ini yang pertama ada it's, yaitu website kita berjalan di sini. Maksudnya yaitu website kita ini bisa diakses oleh banyak pengguna yang dapat diakses di internet itu ya. Kemudian untuk for ini customer yang membutuhkan akan pergi ke sini. Jadi dengan adanya website ini diharapkan membantu para customer atau traveler yang ingin mencari informasi mengenai wisata yang ingin dikunjungi. Untuk value proposition sendiri, di mana di bagian it's ini liburan yang aman dan nyaman. Nah, untuk for-nya sendiri, para traveler dapat berlibur dengan aman dan nyaman. Mungkin sekian untuk penjelasan dari Divine. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke tahap proses ideate. Nah, pada tahap ideate ini kita melanjutkan fase desain yang berfokus pada solusi dari masalah-masalah yang telah didapatkan dari tahap empathize dan juga define. Nah, pada tahap ini sendiri kita akan mendapatkan beberapa konseptual design. Yang pertama itu user flow-nya, wireframe, wireflow, dan juga final design. Dan juga kita akan menambahkan sedikit tambahan pada skenario mapping. Untuk skenario mapping yang kita tambahkan, kita dapat tampilkan terlebih dahulu. Nah, pada skenario mapping pada ideal ini, kita akan menambahkan pirate funnel. Yang pertama itu ada acquisition, activation, retention, referral, dan revenue. Pada tahap acquisition ini bertujuan untuk membuat pengguna menggunakan aplikasi kita. Nah, untuk akuisisi ini berarti kita seperti mengakuisisi user yang ada di internet itu menggunakan aplikasi kita. Nah, pada activation ini merupakan penggunaan dari aplikasi kita sendiri. Kemudian untuk retention sendiri itu adalah membuat user yang telah menggunakan aplikasi kita itu mengingat aplikasi kita. Nah, di sini kita menambahkan HMW baru, Homemade Challenge baru, yaitu membuat dan mengajak pengguna menggunakan kembali website kita. Tujuan HMW ini kita dapatkan dari retention, yaitu dari mengingat aplikasi kita itu. Kemudian referral ini dalam artian tuh membagikan. Jadi kita membuat HMW baru, yaitu membuat user membagikan atau meng-share website kita ke orang lain. Kemudian lanjut ke revenue
Untuk revenue ini berhubungan dengan laba. Nah, dari itu kita membuat How Make We Challenge baru itu membuat pengguna puas sehingga pengguna ini rela membayar dengan menggunakan produk kita. Dan untuk yang pertama kita juga membuat HMW baru. Kita tuh menggiring atau mengajak pengguna menggunakan website kita. Untuk action sendiri kita mengambil dari fase ideate. Jadi ini untuk action sendiri itu sama. Kemudian pada skenario ini adalah kita membuat skenario ataupun roadmap baru di skenario di mana kejadian-kejadian ini mereferensikan pada action. Jadi contohnya pada action kita mencari dan menentukan tujuan wisata, itu skenario yang mungkin terjadi itu tidak menemukan tujuan wisata. Kemudian untuk menghubungi CP dan untuk melakukan reservasi, itu skenario yang mungkin terjadi juga tidak menemukan CP dan juga tidak bisa melakukan reservasi. Kemudian pergi dan datang ke tempat wisata. Nah, itu juga ada skenario juga. Bisa jadi lintas jalan macet dan ramai. Nah, maka dari itu kemungkinan itu user ini tidak bisa dapat sampai tepat waktu ke tempat wisata. Untuk mencari parkiran itu nggak ada masalah yang terjadi, masuk lokasi nggak ada yang terjadi. Kemudian untuk skenario menghabiskan waktu berlibur di tempat wisata tuh mungkin yang terjadi tuh berubah pikiran. Kemudian yang terakhir itu keluar parkir dan pulang. Itu skenario yang mungkin terjadi tuh ingin masuk kembali gitu. Kemudian dari fase-fase di atas, skenario map yang di atas, kita membuat ide-ide untuk memecahkan masalah yang ada dari entah itu dari How Make We Challenge, dari action, pilot funnel, dan skenario. Yang pertama kita dari baris pertama itu ada ID, banner, dan ads. Itu digunakan untuk mengakuisisi, jadi untuk mengenalkan website kita kepada halayak ramai. Kemudian kita menggunakan email dan pesan dari teman untuk menggunakan aplikasi kita atau web kita. Kemudian sync up, sync in, dan sync out itu digunakan juga sebagai akuisisi. Jadi user yang telah menggunakan tuh secara tidak langsung setelah menggunakan aplikasi kita seperti memiliki rasa ingin menggunakan kembali ketika sudah melakukan sync up. Contohnya ketika kita melakukan top up di GoPay, kita melakukan pembayaran di GoPay, entah itu biasanya ada kembalian. Nah, kembalian uang tersebut kan nominalnya biasanya kecil. Otomatis kita akan menggunakan GoPay kembali karena kita memiliki rasa memiliki uang di aplikasi tersebut, sehingga kita top up kembali untuk melakukan transaksi kembali di aplikasi tersebut. Kemudian lanjut pada permasalahan kedua, itu menampilkan lokasi wisata. Nah, di ide ini, kita memecahkan masalah yang tidak menemukan wisata. Jadi memudahkan si user itu menemukan wisata. Kemudian merekomendasikan tujuan menarik, dan juga search and filter location. Nah, untuk ini digunakan untuk mempermudah user juga, untuk memfilter-filter tujuan wisata yang ada. Kemudian pada masalah yang ketiga itu menampilkan CP kontak person setiap lokasi wisata yang ada. Itu untuk memecahkan masalah di skenario dan juga yang di action yang ini untuk tidak menemukan CP dan juga menghubungi CP. Dan juga kita muncul sebuah ide baru, simple booking atau reservation process. Untuk memecahkan masalah yang ini untuk melakukan reservasi dan juga tidak bisa melakukan reservasi. Kemudian ID yang keempat itu memberikan rekomendasi jalur dan waktu yang tepat untuk pergi. Nah, untuk ini kita memecahkan masalah pada skenario yaitu lintas macet karena jam ramai, dan juga untuk mempercepat user sampai ke tempat tujuan dengan navigasi ke tempat tujuan. Kemudian ID yang 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 ini untuk memecahkan masuk ke lokasi. Nah, untuk mempermudah dari pihak pengelola wisata dan juga pihak pengunjung, kita memecahkan masalahnya itu menggunakan
scan barcode reservasi yang kita dapatkan dari simple booking reservation process. Jadi dengan begitu untuk proses masuknya tuh lebih mudah. Kemudian lanjut ke ID yang berikutnya itu menampilkan lokasi wisata terdekat. Nah, untuk ini muncul ide ini muncul untuk memecahkan masalah berubah pikiran. Sebagai contoh, kita sudah mau berangkat dari satu tempat, sedangkan kita tiba-tiba di jalan berubah pikiran. Entah itu karena capek ataupun apa, ataupun masalah lain, kita ingin merubah pikiran. Dari itu, aplikasi ini akan menampilkan lokasi wisata terdekat dengan memanfaatkan GPS. Jadi, si website ini mengambil lokasi user, dan setelah mendapatkan informasi lokasi, dia akan menampilkan wisata-wisata apa yang terdekat dengan user. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ID memberikan rekomendasi jalur dan waktu yang tepat untuk pulang, dan juga navigasi ke arah pulang. Di sini untuk memecahkan masalah ramai di jalan pada fase define atau HMW ini, terjebak macet. Jadi user itu diarahkan ke jalur yang sepi. Dalam artian sepi ini tidak ramai itu tidak macet. Kemudian memberikan navigasi. Jadi membuat user ini sampai tujuan atau sampai rumah dengan selamat. Kemudian pada ID berikutnya itu adalah retention, mengingat. Nah, kita supaya user ini mengingat website kita memberikan promo dan benefit kunjungan wisata ketika menggunakan website kita. Jadi otomatis user ini akan ingat dengan aplikasi kita dengan adanya promo dan benefitnya itu. Jadi ketika dia tidak menggunakan website kita, dia melakukan kunjungan wisata tempat itu tidak mendapatkan promo dan benefitnya. Habis itu pada referral, untuk referral sendiri, ide kita adalah melakukan share. Share di sini membagikan website kita. Entah itu kita membuat page resmi itu dari IG yang berisikan lokasi wisata ataupun testimoni, ataupun kita meng-share menggunakan ad dan banner seperti yang dilakukan di fase ide yang pertama. Kemudian revenue ini kan berhubungan dengan keuntungan atau laba. Nah, di sini untuk mendapatkan keuntungan tersebut kita bekerja sama dengan payment online platform, karena kita berjalan dengan berbasis online. Kemudian kita bekerja sama dengan pihak manajemen wisata-wisata yang ada. Setelah itu kita berpindah ke fase berikutnya, menentukan efektivitas dan complexity. Di sini kami bertiga membuat pengelompokan ID berdasarkan efektivitasnya dan juga kompleksitinya. Di sini ada 4 golongan, di mana golongan pertama ini efektivitasnya tinggi dan kompleksitinya rendah. Untuk golongan kedua itu efektivitasnya tinggi dan juga kompleksitinya tinggi juga. Dan untuk golongan ketiga, dia itu efektifnya rendah, kompleksitinya juga rendah. Untuk golongan keempat, itu kompleksitinya tinggi dan efektivitasnya rendah. Jadi sesuai dengan arah yang ditentukan oleh grafik ini. Kemudian kita lanjut kepada fase ini. Di fase ini ada trigger, action, investment, dan variable reward. Pada trigger, ini merupakan pemicu user untuk menggunakan aplikasi kita ataupun website kita. Di sini ada 2 pemicu, itu eksternal dan internal. Untuk pemicu eksternalnya sendiri itu bisa melihat iklan tentang wisata. Ini bisa merujuk kepada ide kita yang pertama, banner dan ads. Kemudian mendengar teman atau saudara ingin berwisata. Kemudian yang ketiga diajak berwisata. Kemudian untuk pemicu yang kedua itu ada merasa bosan, rasa bosan lah. Kemudian yang kedua ingin berwisata seperti orang lain. Contohnya kita melihat status entah itu di WA atau Instagram, teman-teman kita tuh melakukan traveling gitu. Kita yang berada di rumah tok juga otomatis ingin melakukan wisata juga. Kemudian pemicu yang ketiga nih menyempatkan liburan bersama keluarga ataupun teman.
Kemudian untuk aksinya sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama membuka website kita, Tvision, kemudian mencari dan menentukan lokasi wisata. Setelah itu mendapatkan rekomendasi waktu yang tepat untuk berangkat. Kemudian dilanjutkan menggunakan fitur navigasi ke tempat wisata. Setelah sampai ke tempat wisata, men-scan kode barcode reservasi, kemudian lanjut menghabiskan waktu di lokasi wisata. Setelah itu menggunakan fitur navigasi pulang, dan mendapatkan otomatis setelah kita menggunakan fitur navigasi untuk pulang ini, kita akan mendapatkan rekomendasi jalur tercepat untuk pulang. Setelah itu pulang. Untuk investment sendiri, yaitu adalah hal-hal yang dikeluarkan untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, itu pasti adalah waktu. Waktu itu ada dua. Yang pertama, waktu yang akan kita habiskan untuk perjalanan. Yang kedua, adalah waktu yang akan kita habiskan di lokasi wisata. Kemudian investment yang ketiga itu adalah uang. Nah, untuk melakukan perjalanan kita pasti membutuhkan uang, entah itu uang transport ataupun uang makan, ataupun uang masuk ke lokasi yang akan kita tuju. Kemudian pada variable reward, nah di fase variable reward ini merupakan hal-hal yang kita dapatkan ketika melakukan hal-hal tersebut, hal-hal yang di atas ini, ataupun hal-hal jalan-jalan kita ini. Yang pertama adalah mendapatkan tempat wisata yang bagus, stres dan bosan kita hilang, dan juga mendapatkan pengalaman baru dari tempat baru, dan juga perjalanan efektif dan efisien, karena kita sudah diberitahukan tempat dan jalur yang akan kita pilih untuk menempuh jalan tersebut. Kemudian kita lanjut ke user flow. Oke, pada user flow ini di sini dijelaskan alur kerja website kita. Yang pertama ada homepage. Nah, di homepage sendiri ada beberapa halaman dan juga pop-up. Yang pertama halaman pencarian, pop-up wisata terdekat, halaman destinasi wisata, reservasi saya, dan juga halaman profil. Di sini pada halaman pencarian, ketika kita menekan halaman pencarian di homepage, kita akan mengetikkan kan. Setelah itu muncul hasil pencarian dan juga jarak wisata dari jarak pencarian ini. Hasil pencariannya itu kita muncul jaraknya berapa dari tempat kita. Kemudian ketika kita mengklik hasil pencarian tersebut, kita akan diarahkan ke detail tempat, detail wisata tersebut. Nah, ketika ingin melakukan reservasi, karena kita masih belum login, kita akan diarahkan ke login. Di sini di pilihan login kita akan dialihkan untuk login atau kita membuat akun baru. Ketika kita membuat akun baru, setelah membuat akun baru, kita akan diarahkan ke login lagi. Seumpama kita udah login, kita akan langsung dialihkan ke halaman reservasi. Kemudian untuk pop-up wisata terdekat, ini menampilkan detail tempat yang ada pada wisata terdekat tersebut. Untuk halaman destinasi wisata, ketika dipencet itu muncul semua destinasi wisata yang ada pada website tersebut. Untuk halaman reservasi saya akan menunjukkan detail reservasi yang telah kita lakukan. Apabila kita masih belum melakukan reservasi, maka detail reservasi ini akan menampilkan halaman kosong. Kemudian pada halaman profil, itu akan mengarahkan ke login apabila kita masih belum login. Kalau kita sudah login, itu akan menampilkan halaman profil kita. Untuk apabila kita masih belum login, kita akan dipaksa untuk login ataupun kita membuat akun baru. Nah, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah wireframe. Kita pergi ke mockup. Nah, di sini wireframe yang sudah kita buat. Untuk wireframe-nya sendiri kita membuatnya seperti ini. Di mana pada halaman pertama kan berisikan homepage yang berisikan destinasi wisata, reservasi saya, halaman profil, dan juga halaman pencarian, dan juga pop-up wisata terdekat. Di sini karena kita belum melakukan login, maka tampilan login tuh berganti dengan sign in.
Kemudian lanjut, itu ketika halaman pencarian diklik, itu akan memunculkan pop-up, itu pencarian terakhir apabila ada. Kemudian ketika kita mengetikkan kata kunci, maka pencarian yang tercocok akan ditampilkan di paling atas dan juga jarak lokasinya. Kemudian lanjut, ketika kita mengklik tombol sign in, kita akan diarahkan ke halaman sign in. Dan juga untuk sign up, kita akan bisa mengklik tombol sign up yang ada di bawah. Kemudian ketika kita udah menekan tombol sign in, otomatis website mengalihkan kita ke halaman destinasi wisata. Untuk halaman destinasi wisata akan dimunculkan seperti ini, beberapa foto destinasi wisata tersebut dan juga namanya. Di sini karena masih dalam proses wireframe, maka namanya tersebut masih dalam eksplisit. Di sini ketika kita ingin memilih salah satu destinasi wisata, kita dapat mengkliknya, maka akan dialihkan ke detail wisata tersebut. Nah, di detail wisata tersebut akan muncul seperti ini, foto, dan juga kontak personnya, dan juga harga untuk reservasinya. Dan juga akan diberikan pilihan untuk melakukan reservasi atau tidak. Ketika kita men-share reservation, kita akan dialihkan ke page selanjutnya, yaitu adalah form pembayaran atau form reservasi. Di sini ada kolom nama, kontak, alamat, dan juga seberapa lama reservasi kita. Kemudian di sini ada tombol bayar sekarang. Apabila kita sudah fix, kita sudah mengisi, kita dapat melakukan bayar sekarang. Setelah itu akan dialihkan ke pembayaran berhasil, yaitu ini adalah menu reservasi. Nah, di menu reservasi ini akan muncul reservasi terakhir yang telah kita lakukan. Di sini akan muncul barcode dan juga info penting, yaitu tunjukkan barcode ini ke petugas yang dimaksud itu petugas wisata yang kita pilih. Kemudian ada dua tombol. Tombol pertama ini berisikan tentang jalur yang akan kita lewati. Kemudian untuk tombol kedua, ini berisikan tentang informasi perjalanan. Jadi kayak jam rame, terus saran kendaraan yang harus digunakan. Untuk kurang lebih seperti itu. Untuk ketika mencet tombol map ini, akan diarahkan seperti ini. Dia akan menampilkan jarak dan juga estimasi waktu perjalanan. Untuk informasi sendiri akan menampilkan seperti ini. Jadi dia akan memberitahu entah itu ramainya jam berapa, terus kendaraan yang cocok itu kendaraan apa. Untuk jalan aplikasinya itu akan muncul seperti ini nanti untuk workflow-nya. Ketika kita mencari destinasi wisata akan muncul adalah pencarian terakhir. Ketika kita mengetik akan muncul seperti ini. Ketika kita kita mengklik sign in, maka kita akan dipindahkan ke halaman sign in. Ketika kita berhasil sign in, kita akan dipindahkan ke page destinasi wisata. Kemudian ketika kita mengklik wisata yang kita pilih, contohnya ini, kita akan dipindahkan ke halaman detailnya. Kemudian ketika ingin melakukan reservasi, kita cukup mengklik set reservation. Setelah itu kita mengisikan segala kolom yang ada, kemudian kita melakukan pembayaran ketika kita udah fix dengan wisata tersebut. Bayar. Kemudian akan ditampilkan QR code yang kita butuhkan untuk masuk ke tempat wisata tersebut. Untuk melakukan perjalanan, apabila kita bingung dengan jalurnya, kita dapat mengklik tombol ini, tombol map. Dan untuk melihat reservasi yang kita udah lakukan, apabila kita udah logout atau keluar dari website kita dan kemudian ingin melihat kode QR kembali atau melihat informasi kembali, kita cukup menekan tombol reservasi di atas di bagian navbar. Kemudian klik tombol information I atau dilambangkan dengan angka I. Nah, di situ akan muncul informasi yang ada. Kemudian kita lanjut ke fase selanjutnya, itu final design. Untuk final design-nya kita akan seperti ini. Kita menggunakan color-nya itu putih dan juga biru langit.
untuk posisinya sendiri kita untuk menandakan bahwa bersih, dan untuk biru sendiri menandakan untuk memberikan keamanan, untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan terpercaya kepada user. Sehingga user nyaman dengan menggunakan aplikasi kita dan juga percaya kepada aplikasi kita. Untuk fase desain terakhirnya akan muncul seperti ini. Di sini menjelaskan tentang website kita, kemudian kontak person kita, kemudian penjadian terakhirnya seperti ini. Seperti ini. Pewarnanya seperti ini. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.